Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan saya Ilman Fariki. Ya, pada video kali ini saya akan menjelaskan tahapan ke-6. Tahapan dalam kita belajar mobil, yaitu tahapan di mana kita bisa mengenal rambu-rambu lalu lintas. Ya, apa sih fungsinya kita mengenalkan rambu-rambu lalu lintas? Jadi saat kita mengemudikan mobil di jalan raya, kita bisa menaati, mengerti apa itu yang dinamakan rambu lalu lintas. Ya, di rambu-rambu lalu lintas ini pengertiannya yaitu rambu lalu lintas adalah di sini diterangkan perlengkapan jalan yang memuat lambang, huruf, angka, kalimat yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah, petunjuk bagi pemakai jalan yang diatur dalam undang-undang pemerintah, yaitu mengenai Undang-Undang Menteri Perhubungan nomor 13 tahun 2014. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan 4 bagian penting dalam kita mengenali rambu-rambu lalu lintas. Yang pertama, ini ada lampu peringatan. Yang kedua, rambu petunjuk. Yang ketiga, rambu larangan. Yang keempat, rambu perintah. Ya, di sini saya akan menjelaskan untuk yang pertama yaitu rambu peringatan. Nah, rambu peringatan ini dikasih backgroundnya itu biasanya di situ ada warna kuning, lambangnya warna hitam, listnya di pinggirnya itu warna hitam juga. Nah, untuk yang pertama ya bisa dilihat ya, tikungan kiri. Nah, bisa Anda lihat. Nah, yang kedua, tikungan ke kanan. Ya, di tikungan ke kanan ke kiri ini, jadi tikungannya itu tidak langsung melengkung 90 derajat, tapi dia melengkung, ada haluan gitu. Tikungan tajam baik ke kiri, ya bisa Anda lihat. Tikungan tajam baik ke kanan, ya bisa Anda lihat. Ya, rambu peringatan ini biasanya dipasang sebelum kita berada pada belokan. Di kiri ini rambu jembatan. Nah, di rambu jembatan ini biasanya sering kita lihat atau sering kita perhatikan sebelum kita melewati jembatan. Dia dari rambu ini dari jalan yang lebar ke jembatan yang sempit. Yang berikutnya, penyempitan jalan. Ya, bisa Anda lihat dan Anda saksikan di kanan saya. Rambu penyempitan jalan ini difungsikan dari kita jalan lebar ke jalan sempit. Lagi, nah bisa Anda lihat penyempitan jalan sebelah kanan. Ya, penyempitan jalan sebelah kanan ini, jadi ya bisa Anda saksikan di kiri saya. Ya, bisa saksikan berarti ada garis lurus, dia akan yang satunya akan menciut. Nah, itu penyempitan. Kalau di sebelah kanan, nanti di sebelah kanan, kalau yang penciutannya di sebelah kanan, berarti itu rambu lalu lintas ada di kanan jalan, itu ada penyempitan jalur. Nah, kalau di sebelah kiri ada penyempitan jalur di sebelah kiri. Yang berikutnya, jalanan menurun. Nah, biasanya sebelum kita berada di jalanan menurun, itu ada rambu-rambu lalu lintas yang bisa Anda saksikan di kanan saya. Ya, biasanya ini sebelum turunan ada rambu-rambu lalu lintas yang seperti ini. Yang berikutnya, jalanan naik atau menanjak. Bisa Anda saksikan di kiri saya. Ini jalan menanjak atau naik. Nah, biasanya 100 meter sebelum jalan menanjak ini
ada rambu-rambu lalu lintas yang saya sebutkan tadi. Nah, yang berikutnya, jalan licin. Ya, bisa Anda saksikan rambu lalu lintasnya ini seperti ini. Nah, berarti itu artinya kalau udah ada rambu-rambu lalu lintas kayak gini, artinya kita harus mengurangi kecepatan kendaraan kita supaya tidak mengakibatkan kecelakaan bagi diri kita dan bagi diri kita dan orang lain yang pengguna jalan. Ya, yang berikutnya, rambu lalu lintas atau lampu lalu lintas yang biasanya sering kita jumpai di perempatan jalan, di pertigaan jalan. Nah, ini sebelum lampu merah itu biasanya ada rambu lalu lintas atau lampu lalu lintas yang seperti ini. Ada merah, kuning, hijau. Yang berikutnya, perlintasan kereta api dengan palang pintu. Nah, bisa Anda saksikan di kiri saya. Yang berikutnya, penyeberangan jalan kaki. Ya, bisa Anda saksikan di kanan saya. Nah, itu lambangnya. Yang berikutnya atau yang terakhir yang sering kita jumpai di rambu-rambu peringatan, yaitu rambu pengarah tikungan ke kiri dan ke kanan. Ya, bisa Anda saksikan. Berarti biasanya ini rambu lalu lintas ini ditempatkan saat kita menikung di jalanan. Nah, bisa Anda saksikan seperti ini. Ini ada ke kanan, ada ke kiri. Lanjut yang kedua, yaitu rambu petunjuk. Nah, di rambu petunjuk ini ada yang menunjukkan arah, ada yang menunjukkan rute, ada yang menunjukkan arah masuk tol, arah keluar tol. Rambu petunjuk yang pertama yang bisa Anda saksikan, ya, di sini jalur rute jalan nasional yang menunjukkan arah kota atau suatu daerah. Nah, bisa Anda saksikan seperti ini. Yang kedua, rambu lalu lintas yang bisa mengarahkan kita atau mengarahkan rute ke jalan tol. Nah, seperti Anda saksikan di sini. Ada juga yaitu penunjuk arah keluar tol. Nah, bisa Anda saksikan seperti ini. Nah, ada lagi yang dinamakan batas tol, batas awal tol. Nah, bisa Anda saksikan seperti ini. Nah, batas awal tol. Seumpama ini habis dari tol dalam kota masuk ke tol Cikarang atau tol Cikampek. Nah, di sini biasanya ada batas-batasannya. Nah, di sini batas awal dan batas akhir. Nah, kalau batas akhir ini yang bisa Anda saksikan di kiri saya ini, nah, di sini ada rambang merah, berarti itu artinya batas akhir tol itu. Yang berikutnya, lambang bandar udara. Nah, yang bisa Anda saksikan biasanya di rambu petunjuk jalan itu ada kayak semacam pesawat. Nah, di situ mengarahkan kita untuk ke bandara. Nah, yang berikutnya seperti Anda lihat, nah, di sini zona parkir. Nah, di zona parkir ini, nah, kita diperintahkan kalau untuk parkir di daerah itu. Nah, berikutnya petunjuk yang mengarahkan rambu lalu lintas, yaitu bisa Anda saksikan di kiri saya ini, yang mengartikan ini petunjuk arah rumah sakit. Nah, ini ya. Yang berikutnya ini arah SPBU. Nah, biasanya di arah SPBU ini di bawah dituliskan 500 meter atau 400 meter lagi kita akan menjumpai SPBU. Yang berikutnya yang bisa Anda lihat di kiri saya, ya, ini rambu petunjuk restoran. Yang berikutnya rambu petunjuk bengkel. Yang berikutnya rambu petunjuk untuk kita putar balik atau balik arah.
petunjuk lokasi putar balik. Petunjuk lokasi putar balik berarti rambu lalu lintas ini biasanya 100 meter sebelum putar balik kita dikasih tahu bahwa di depan itu ada putaran balik. Nah, di sini rambu petunjuk satu arah ke kiri yang bisa Anda lihat. Ya, masuki rambu lalu lintas ketiga, yaitu rambu lalu lintas larangan. Artinya kita itu disilang rambu lalu lintasnya. Warna merah, lambangnya warna hitam, backgroundnya warna putih, disilang, itu berarti larangan. Nah, di rambu lalu lintas larangan ini kita dilarang untuk seumpama ada tulisan S warna merah dicoret. Nah, di situ berarti artinya kita tidak boleh berhenti di situ. Nah, rambu lalu lintas larangan yang dilarang keras untuk tidak menaati rambu-rambu lalu lintas larangan. Nah, yang bisa Anda saksikan kiri saya ini dilarang berjalan terus sebelum dipastikan selamat. Nah, biasanya lampu lalu lintas yang bisa disaksikan ini, ini tempatnya di perlintasan rel kereta api. Nah, jadi saat ada palang pintu nutup, kita otomatis sebagai pengemudi berhenti. Nah, kalau udah membuka, kita boleh untuk jalan lagi. Yang kedua atau yang berikutnya yaitu rambu lalu lintas gerbang tol. Ya, di rambu lalu lintas yang bisa Anda lihat ini larangan jalan terus sebelum membayar tol. Nah, sebelum kita membayar, kita tidak boleh melanjutkan perjalanan. Nah, karena palang pintu tol itu tidak bisa membuka. Nah, jadi tol itu ada dua fungsi, ada dua jenis gardu. Nah, yang pertama, gardu kita tidak membayar tol dulu, tapi kita kalau keluar baru membayar. Nah, ada lagi kalau kita mau masuk itu membayar. Dilarang masuk, mobil dilarang masuk. Ya, ini ya. Ada lagi rambu lalu lintas di mana ada batasan maksimum tinggi kendaraan kita. Ya, bisa Anda lihat rambu lalu lintasnya seperti ini. Nah, kalau ini larangan stop atau larangan berhenti. Nah, biasanya di bawahnya itu tertulis larangan berhenti sampai rambu-rambu lalu lintas berikutnya. Nah, kalau di Jakarta biasanya apabila kita berhenti, kita akan diderek. Biasanya di bawah itu ada gambar seperti ini. Ya, gambar mobil kita diderek truk. Nah, kayak gini mobilnya. Nah, jadi di Jakarta kalau berhenti sembarangan kita bakal diderek oleh Dishub. Nah, di sini langgaran dendanya satu hari 500.000. Nah, seumpama kita mau ngambil hari itu harus bayar 500.000. Kalau hari berikutnya berarti tinggal ngaliin. Seumpama 2 hari, 2 kali 500.000 udah 1 juta. Nah, di sini. Nah, ada lagi rambu dilarang parkir. Nah, bisa Anda lihat. Ada lagi rambu dilarang putar balik. Ada lagi rambu dilarang belok ke kiri. Ada lagi rambu batasan. Biasanya rambu ini, nah, bisa Anda lihat, rambu ini berada di dalam tol. Nah, rambu larangan ini tidak boleh kita melebihi rambu lalu lintas atau kilometer yang sudah ditentukan, yaitu yang seperti Anda lihat 80 km per jam. Berarti batasan maksimal untuk jalan di situ 80 km per jam. Rambu-rambu lalu lintas yang keempat yaitu rambu perintah. Nah, di sini kita diperintahkan apabila kita menemui rambu-rambu lalu lintas seperti ini. Contohnya, nah, seperti Anda lihat, wajib mengitari bundaran. Yang ke ini, wajib kita berjalan lurus. Nah, biasanya ini sering kita jumpai di jalan searah atau one way.
Nah, yang sini rambu lalu lintas wajib berbelok kanan, wajib berbelok kiri. Ya, ini bisa Anda lihat. Nah, ada lagi yang ini bisa Anda lihat. Nah, di sini wajib memasuki satu jalur yang sudah ditentukan. Maksudnya ini kalau kanan bisa ke kanan, bisa ke kiri, bisa. Nah, ini yang bisa Anda lihat. Nah, di sini batas minimum kecepatan kendaraan kita. Nah, batas minimum kecepatan kendaraan kita. Nah, di sini tertera 60 km per jam. Berarti kita tidak boleh berkendara di bawah 60 km per jam. Nah, kalau di sini kebalikannya, ini berarti berakhirnya rambu lalu lintas 60 km per jam. Dengan artian kita sudah boleh mengurangi kecepatan kendaraan kita. Nah, yang artinya rambu 60 km per jam tadi sudah dicoret. Ya, demikian pengenalan rambu-rambu lalu lintas. Semoga membantu teman-teman sekalian untuk mengemudikan mobil di jalan raya secara baik dan benar sesuai peraturan yang sudah ditentukan Dinas Perhubungan atau Menteri Perhubungan atau kepolisian. Ya, nantikan tahapan ke-7, yaitu kita mempraktekkan secara langsung di jalan raya. Ya, di sini kita akan mempraktekkan tahapan 1 sampai tahapan 6. Yang terakhir yaitu tahapan ke-7. Nah, di tahapan ke-7 ini kita langsung terjun di lapangan. Nah, langsung terjun di jalan raya. Bagaimana kita menghadapi seumpama ada kendaraan lain, ada kendaraan ada kendaraan bermotor, motor roda 2, motor roda 4, truk, bis. Nah, di sini kita akan mempraktekkan secara langsung. Ya, demikian sedikit ilmu dari saya, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.